masih ada 25 tahun. Ini masih belum ada di sini. Acaranya di lantai 3 guys. Lantai paling ujung, paling sudut. Kita naik tangga nih guys. 1, seseorang, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi kita guys bersama saya channel YouTube Cipebri. Di video kali ini kita mau lakukan liputan rapat dengan pendapat DPRD Pelawan dengan seluruh bidang pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelawan. Hari ini membahas persoalan keluhan harga sawit yang anjlok beberapa pekan terakhir ini. Ayo kita ikuti guys seperti apa akhirnya. Yuk kita masuk ke dalam guys. Oke guys. Ini ada siapa nih? Oh ini penjaga pintu. Hati-hati guys. Nah ya, ini ada Basti juga. Ini guys kita ikuti seperti apa rapat dengan pendapatnya. Oke? Ikuti guys. Masuk dulu. Sehingga memang terima kasih. Jika kita rangkum ini Bapak Arka mungkin dari PKS yang ada di Kabupaten Pelawan ini sama-sama Pak Asisten ini sudah kita bersama dengan ada koreksi harga ya dari SPS yang ada di Kabupaten Pelawan ini yang ini kita panggil karena dengan adanya situasi sekarang ekonomi kita di bidang perkebunan dengan kondisi ya efeknya juga di masyarakat soal harga ini terpaksa kita di kemarin menjadwalkan ya mengambilkannya perusahaan PKS yang ada di Pelawan ini dan juga kita undang beberapa pihak mungkin dari asosiasi Kasindo sendiri nanti kita minta juga pendapat dari Kasindo mengenai situasi yang terjadi terkini kondisi harga sawit yang ada di Kabupaten Pelawan ini. Untuk sekarang sampai satu ketua tadi ya, dengan kondisi ini tentu nanti hasil rapat ini kita akan sampaikan ini sama surat ke Presiden langsung mungkin nanti akan mungkin kita temukan nanti beberapa pihak dan mungkin Gubernur, Bupati ya nanti ini akan kita teruskan ke Presiden. Ketua DPRD dan Komisi 2 telah mengundang kami untuk bisa bertemu langsung dengan para pemilik PKS yang ada di Kabupaten Pelawan ini. Cuman sedikit Pak, setahu saya yang undang 19, tapi yang ada itu setahu saya hampir 30-an gitu. Mungkin ada yang terlupa kan? Grup perusahaan Oh gitu. perusahaannya grup. Baik. Masa merasa dirugikan. Kenapa? Karena kalau alasannya CPO turun, saya rasa nggak masuk akal. Karena yang lain juga harganya juga diekspor gitu. Harganya juga lumayan tinggi. Itu satu. Kemudian terkait ini mohon maaf Bapak-bapak, karena petani biasanya agak lain, biasanya kami petani ini baru duduk di meja, biasanya kami mendodos, tapi kalau mewakili petani, kami merasa miris dan pada kesempatan ini menyampaikan kalau dibilang curhat, dalam curhat yang tapi keluhan yang terjadi hari ini, permasalahan terhadap petani kelapa sawit. Karena harga turun, tapi akibat dari semuanya itu pupuk sampai hari ini juga tidak pernah turun. Ini yang perlu mungkin pada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, saya yakin dan percaya di bawah pimpinan beliau dia sangat aspiratif. Benar keluhan dari masyarakat apalagi petani dan juga kepada Komisi 2 yang membidangi masalah ini betul-betul nih Pak, karena ini kami merasakan kalau dibandingkan kalau kemarin harga sawit naik kami tidak juga. Kenapa? Pupuk Pak itu tidak terbanting, tidak sebanding juga kenaikannya. Jadi pada kesempatan ini, mohon maaf sekali lagi kami ingin pihak kebetulan di sini saya tengok ada semua dari pihak PKS apa dasarnya untuk menetapkan ini sehingga
kami tahu hitungannya seperti apa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pelawan, anggota DPRD Kabupaten Pelawan, kemudian Pak Asisten, kemudian para ketua yang hormati Pak Ketua Asosiasi Pak Kasindo, kemudian pada bapak-bapak dari perusahaan yang menghormati. Baik, Pak Ketua, sebagai laporan sebelum kita lebaran kami melakukan sidak beberapa hari. Itu adalah di tanggal 23, 24, 26 dan 27. Nah, di hari Sabtu kita dapat harganya 2,8. Harga masih 3,9. Di hari Minggu kita dapat harga 2,5. Kemudian di hari Senin 2,2. Kemudian di hari Selasa 2,1. Itu sebelum lebaran. Kemudian terkait masalah semalam kami melakukan pendampingan kepada Pak Bupati. Ada dari 5 target perusahaan yang di Kecamatan Langgam. Itu adalah MOP yang lama atau MOP di PT MOP di Jalan di Desa Dekati itu 2.100. Kemudian harga yang di Agritasari 2.360. PSG 2.280. Kemudian MOP yang baru atau di Wadai 2.080. Dan SWN tutup. Nah, terkait ini memang agak menyedihkan memang kenapa harus seperti itu. Nah, kami selaku lembaga pemerintah khususnya di Dinas Disduk Pelawan memberi laporan karena adalah kami menjalankan pergub Pak Menor. Pergub yang kita jalan adalah pergub 77 tahun 2021, kemudian pergub 05 tahun 2022. Nah, kami setiap hari memberi laporan. Dan hari ini setelah rapat ini, insya Allah kami akan turun lagi dengan Pak Bupati. Dan hari ini kawan-kawan di provinsi turun di Kecamatan Sejak. Mungkin sasarannya yang di Sejak ada 5 perusahaan. Itu sasarannya. Dan nanti ada juga di sasaran di DTK yang kawan-kawan yang di provinsi. Dan kami dapat kabar dari informasi dari provinsi, tim habis akan turun juga. Tim berita yang kami dapat. Kemudian ada lagi potongan yang sotasi. Ini yang catatan yang kami tidak mengerti. Kenapa ada sotasi yang ketika kami dapat di lapangan sampai 10%. Di mana dasarnya seperti yang dilakukan oleh Pak Jepri, dasar kawan-kawan di perusahaan ini dari harga disebut yang menetapkan 3,9 kok bisa hari ini terjadi malah ada 2.080. Itu dasarnya dari mana? Kemudian sortasi yang luar biasa. Kalau dulu masih mendingan ada 2,5 sampai 3%. Hari ini semalam kami dapat sampai 10%. Itu dari mana? Itu belum lagi kawan-kawan yang para petani yang di bawah itu dari penetapan harga 2.200 umpamanya kita ambil, malah di bawah itu ada penjualan 2.200. Kita kalau dengan kaki, di sini ada tegula-tegulanya. Kami berharap dari pemerintah sebenarnya adalah gimana cara petani kita ini sudah laku mahal yang tidak pernah ini, sementara harga masih ditekan jauh lagi. Sudah harga standar 3,9, perusahaan beli adalah 2,2, petani menjual adalah 1,5. Kalau bayangkan.
kita lebih berbeda lah, atau kita beralih kepada menjalankan pergub 77 atau pergub 05. Kalau kita sepakat itu tidak akan terlalu terbawa lagi. Kemungkinannya terjadi adalah 3 sampai 500. Kalau sekarang sudah menjadi 3. Hari ini kita cek perbedaan itu adalah 1,8 per kilo sisi dari harga tersebut. Kalau satu harga 1,8, kalau pembelian kawan-kawan 500 ton per hari, sudah berapa selisih harga kawan kami? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis respon. Jadi tadi sudah dipaparkan Bapak Ibu Bapak dari perusahaan, dari kondisi tadi disampaikan Kasindo, disampaikan oleh respon sendiri. Jadi kondisi memang faktanya kemarin barusan turun ya, bersama Bupati, kondisi harga kita memang yang dilakukan perusahaan ini berbeda dengan harga tetapkan dari pemerintah. Jadi kita nanti minta juga ini tanggapan yang disampaikan oleh Pak Sinko tadi. Ini luar biasa jauh harganya. Kenapa pupuk masyarakat tidak turun katanya? Jatuh ya. Ini harga kok bisa turun begitu? Ya kalau imbang pupuk turun ya masalah juga, ada ini juga terhadap masyarakat. Ini kondisinya. Langsung saja terkait dengan penetapan harga. Kalau di SLS ini kan ada 2 Pak, ada yang plasma KKPH. Kita mengikuti pure harga dari industri yang berdasarkan tahun tanam. Untuk plasma, karena hampir 95% itu adalah lebih dari 25 tahun, maka harga plasma kami adopsi harga 25 tahun. Jadi masih mengikuti harga tersebut. Untuk plasma, untuk KKPA, karena sekarang range-nya adalah 10 sampai 20 tahun, maka untuk KKPA itu mengikuti harga tertinggi yang ditetapkan oleh Disbud. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga non yang perusahaan beli dari para tengkulak. Skema penentuan harga itu kami buat sendiri menggunakan rumus. Jadi ada 2 indikator penting dalam menentukan harga. Yang satu adalah harga jual CPO, yang kedua adalah harga jual PNL, yang ketiga adalah rendemen CPO, dan yang ketiga, yang keempat adalah rendemen PNL. Dan yang terakhir adalah ada indeks kan. Gabungan itulah yang dikombinasikan sehingga kita akan ketemu berapa harga TBS petani. Nah, untuk petani swadaya, ini kan sangat rentan dengan pergeseran atau perubahan harga di hari itu juga. Kalau harga Disbud, rapat hari ini, harga CPO yang dipakai adalah minggu kemarin, Pak, atau minggu yang lalu. Makanya ketika tanggal 27 April ditetapkan harga Disbud, terjadi harga yang anomali dengan keputusan Presiden. Ketika Presiden menyetop ekspor, kok harga Disbud justru malah tertinggi hampir 4.000. Itu kenapa? Karena harga CPO yang dipakai tanggal 27 April itu adalah realisasi penjualan sebelum larangan ekspor tersebut. Ketika harga masih 16.500 sampai 17.000 rupiah per kilogram eksklus PPN untuk CPO. Dan nasional di angka kurang lebih 12 ribuan. Sehingga ketika dimasukkan dalam rumus, maka masih ketemu angka 3.900 untuk tahun tanam 10 sampai 20%. Nah, sekarang kita akan melihat realisasi penjualan setelah larangan ekspor tersebut. Rapat hari ini sudah keluar Pak harganya. Untuk berlaku untuk besok, harga tertinggi sudah 2.900 Pak. Jadi turun kurang lebih 1.000 dibandingkan periode yang kemarin. Inilah baru kita bisa jadikan patokan untuk menentukan harga tertinggi dengan umur tanam 10 sampai 20 tahun. Harga terendah umur 3 tahun Pak untuk periode besok itu adalah 2.200. Sorry kalau pada 2.200 kalau nggak salah. Barusan ada Pak Pindah. Nah ini adalah untuk yang harga KKPA dan plasma. Itu kita pakai sebagai standar untuk KKPA dan plasma. Kemudian untuk yang non ada rumusnya Pak. Jadi realisasi penjualan kita setelah larangan ekspor itu berapa minggu kemarin sampai dengan sekarang kami belum terjual sama sekali untuk CPO. Tetapi baru kami sekali terjual di dalam negeri Pak dengan harga 11.500 Pak. Itu satu kali 1.000 ton di dalam negeri. Harga CPO yang awalnya kurang lebih 17.000 menjadi 11.500.
harga PKL masih lumayan Pak, masih 11.000. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus rendemen dari petani swadaya itu kurang lebih 18,5%, kemudian untuk rendemen kita adalah 4,5%, dikalikan 0,85 sebagai indeksnya, maka harga dasarnya adalah ketemu 2.130,26 per kilogram. Ini rumus dasar yang digunakan Pak. Kemudian ditambah lagi Rp10 dari penjualan cangkang kalau nggak salah. Jadi ada hasil penjualan cangkang itu dimasukkan ke penambahan harga tadi Pak, Rp10 lagi. Jadi itulah formulasi harga yang digunakan. Saya kira untuk petani sawit itu adalah petani yang paling terlindungi dengan regulasi. Bahkan dengan penentuan harga pun rumusan sudah sangat jelas. Jadi sekarang kenapa harganya kurang lebih 2.200 sampai 2.300? Harga CPO Pak sekarang. Mungkin beberapa teman saya nggak tahu ya variasi penjualan berapa, tapi dari SRS dari tanggal 25, 26 sampai dengan sekarang itu baru sekali Pak terjual dan itu di harga 11.500 untuk CPO. Jadi itu di dalam negeri. Padahal di luar negeri sekarang mungkin 24.000 karena kita nggak bisa ekspor sehingga di dalam negeri harganya anjlok sampai 11.500. Kenapa? Lagi sekarang 10.000 Pak ya. Pasti itu akan berpengaruh dengan harga TBS. Nah pertanyaan adalah betul di dalam sawit itu tidak ada CPO saja Pak. Karena sudah kita masukkan Pak ya skemanya Pak. Cangkang juga sama Pak, sudah kita masukkan ke dalam penambahan harga tersebut. Ketika kita masukkan harga tadi 11.500 harga CPO tadi itu ditambah dengan kernel, ditambah dengan Rp10 dari cangkang, harga dasarnya ketemu 2.130,1. Ini adalah harga yang sangat fair sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian terkait dengan pertanian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harga disebut itu masih jauh lebih tinggi? Karena yang dijadikan dasar untuk menghitung adalah realisasi penjualan sebelum penyesuaian ekspor. Sehingga dijadikan patokan tanggal 27 April disebut untuk menentukan harga, makanya ketemu 3.900. Kalau itu dijadikan dasar Pak, itu tidak apple to apple, artinya tidak sesuai dengan real kenyataan yang lapangan. Nah, kita akan melihat setelah tanggal 22 April seperti apa. Yang terjadi adalah perusahaan kesulitan menjual CPO karena ekspor CPO stop. Periode kurang lebih 2 minggu itu kami hanya bisa menjual sekali 1.000 ton dengan harga 11.500. Itulah makanya ketika kami masukkan dalam skema rumus harga tadi, ketemunya di angka 2.130 dan kami realisasikan ditambah lagi dengan Rp10 dan PPN tadi kan juga ditanggung oleh perusahaan yang 11% sekarang. 11% Pak. Jadi ketemunya kurang lebih 2.350. Nah, usulan kami Pak sekarang gitu. Kita harus melihat permasalahan ini kepada inti masalahnya adalah tidak bisa ekspor sehingga suplai dalam negeri sangat tinggi. Padahal di dalam negeri itu hanya 30% dibandingkan dengan produksi nasional. Terjadi oversupply yang sangat luar biasa di dalam negeri. Oleh karena itu adalah usulan kita salah satu adalah bagaimana bisa melonggarkan kebijakan ekspor ini sehingga CPO sekarang yang menumpuk di dalam negeri ini bisa berdeliver ke pasar internasional. Meskipun tidak 100% Pak, oke deh misalkan 50% dulu, biar dilepas dulu ke pasar internasional. Sehingga apa? CPO dalam negeri Pak yang jumlahnya cukup banyak ini bisa kita kirim, kita jual keluar. Karena yang paling kita takutkan Pak, dalam 10 hari ke depan, kalau kami SRS tidak bisa melakukan penjualan, tidak bisa mengirim CPO kami stop operasi Pak. Karena tangki kami penuh. 10 hari ke depan kami tiap hari Pak sekarang memantau berapa pergerakan kapasitas tangki tersisa kami. Kalau malah kami seperti saat ini Pak, kami sudah bisa pastikan 10 hari ke depan pabrik akan stop, tidak bisa mengolah. Karena tidak lagi kita naruh CPO di mana. Jadi ini adalah permasalahan yang sangat besar dan saya kira memang kita juga perlu bersama-sama. Kita harus bersama-sama, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, saya kira gitu Pak. Karena apa? Selama ini kita sudah keras Pak. Sebelum adanya pelarangan ekspor tersebut, harga kita bersaing Pak, betul Pak? Tidak pernah saya dengan musim masuk kita tatang pasar harga 2000 tidak pernah Pak. Bapak IIS, EMAS, dan kami tinggi-tinggi semua Pak. Kami sampai kewalahan untuk ngejar harga mereka. Betul Pak. Pak Nasib tahu persis bagaimana SLS kewalahan ngejar harganya kawan-kawan. Artinya apa Pak? Harga TBS sebelum pelarangan ekspor itu sudah berlaku persaingan sangat sempurna. Tidak bisa diintervensi oleh perusahaan yang lain. Nah, masalah utamanya adalah ketika ada kebijakan pelarangan ekspor 100% ditutup, itulah yang menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan penjualan. Jadi karena itu, tadi saya sepakat dengan Pak Sunardi bahwa
untuk saat ini Pak, kami perusahaan itu masih berusaha bagaimana bisa menerima buah dari masyarakat. Itu yang paling penting Pak. Masalah nanti kita bisa deliver CPO itu enggak, Jual murah. mungkin kita tinggal nunggu nasib aja lah Pak. Kalau misalkan 10 hari ke depan dibuka ekspor, penjualan lagi, kita masih bisa perpanjang lagi, tangki kita agak kosong dikit. Tapi kalau 10 hari tidak ada penjualan, tidak ada pengiriman, ini kami takutkan tangki kami penuh Pak, dan itu terpaksa kami harus menghentikan operasional. Ketika berhenti operasional, maka kami tidak bisa membeli buah dari masyarakat, kebun kami juga tidak bisa kami olah. Itu yang kami takutkan Pak. Jadi tidak hanya sekedar masalah harga yang rendah ataupun, tapi ada masalah besar di situ yang menjadi pemicu ini semua. Jadi memang tadi juga ada juga di share bahwa kalau dari pengusaha, terutama dari GAPI, saya yakin masih komitmen bagaimana caranya kami masih bisa menerima buah dari masyarakat. Kami mungkin bisa Pak ekstrim lagi, oke deh kami kelola, kami olah aja buah inti sama KKP sama plasma, stop. Kami masih bisa, tapi kan petani swadaya masih ribuan Pak di sekitar kita yang harus kita terima juga buah. Jadi karena itu mari kita melihat masalah ini sesuai dengan apa dulu persoalannya dan juga dengan arif bijaksana, sehingga kita bisa memberikan usulan atau rekomendasi ke pemerintah pusat, karena ini juga di pemerintah pusat semuanya Pak, untuk bisa melihat permasalahan di grassroots-nya seperti ini. Betul tadi Pak, pupuk juga 2 kali lipat bahkan lebih, dan itu pun barangnya nggak ada. Obat-obatan juga 2 kali lipat Pak ya, itu sama semua. Dan sekarang yang kita ributkan hanya harga CPO Pak, tapi tidak pernah ribut masalah harga pupuk dan harga obat-obatan. Itulah yang saya kira yang perlu kita suarakan terus, sehingga masalah ini cepat selesai. Minimal bisa dilonggarkan sedikit ke 50% ekspor. Insya Allah juga sangat membantu dunia industri kelapa sawit secara keseluruhan. Saya kira itu Pak. Jadi kalau masalah penetapan harga tadi ada 4 komponen tadi Pak, ada rendemen CPO, harga CPO, rendemen kenal, harga kenal, plus tambah Rp10 dari cangkang, itu dikombinasikan sehingga ketemulah harga tersebut. Jadi tinggal kita melihat, mungkin rekan-rekan yang masih 3.000 mungkin masih sempat jual di harga 16.000, sehingga harga tiga jualnya mesti 3.000. Tapi rekan-rekan yang hanya 10.000 harga CPO-nya, mungkin harga TBC juga tinggal 2.000 atau 1.900. Saya kira itu Pak. Saya yakin juga rekan-rekan tidak ada yang tutupi masalah itu, karena saya yakin perusahaan juga senang kalau olahnya banyak, betul Pak ya, karena pabrik dibuat ngolahnya pengen banyak. Tapi bagaimana kita mengkondisikan dengan situasi yang ada sekarang? Saya kira itu Pak, masukan dari saya atau tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta asosiasi dan masyarakat, izin semalam saya ikut mendampingi Bupati sidak ke 4 PKS di Kecamatan Langgam. Sejauh ini Bupati perintahkan ke saya tegakkan aturan main. Jadi Pemda sangat konsen Pak untuk Bupati untuk melindungi petani, gitu kan. Nanti sebelum perintahnya saya sudah jelas, kalau PKS menerima TBS di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu akan kena evaluasi, mungkin akan keluar namanya surat peringatan. Perintah dari beliau sejauh ini seperti itu Pak. Jadi nggak usah takut sama Pemda main-main dalam soal ini. Bupati sangat konsen bagaimana melindungi petani, khususnya petani swadaya Pak. Itu karena harga yang betul-betul jomplang, jauh bedanya itu di petani swadaya. Mungkin nanti saya akan koordinasi hari ini dengan disuruh koordinasi update harga per hari semua PKS Pak. Nanti akan kita evaluasi, kita minta pendapat mana yang akan kita kasih peringatan. Itu sikap dari Pemda sejauh ini. Tetapi di kesempatan ini saya juga ngasih gambaran bagaimana sih situasi yang sebenarnya. Saya tadi pagi iseng-iseng telepon salah satu dirut PKS, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya ceritain ke Bapak. Beliau bilang, seminggu lagi Mas nggak usah keluarkan SP, tutup semua Mas. Kalau keran ekspor CPO segera dibuka. Teman saya, nggak usah jauh-jauh Mas, seminggu lagi semua tutup Mas. Kalau keran CPO tidak bisa berubah. Beliau paham, Pak Bupati wajib melindungi petani. Tapi ada yang lebih besar lagi yang Pemda maupun legislatif juga harus segera support. Bagaimana caranya? Saya setuju dengan
Mas Setio tadi, kalaupun keran ini tidak bisa dibuka 100% dilonggarkanlah, dapat 50% pun jadi. Menurut saya itu harus yang kita kejar juga Pak. Selain kita Pemda akan tetap menegakkan aturan. Saya nggak tahu ya kronologisnya seperti apa, tapi grand design-nya kan seperti ini Ketua. Dulu langkah minyak akhirnya disibiklah sama Kejagung. Keluarlah Pak Dirjen dan 3 perusahaan yang jadi tersangka. Kalau boleh dilobi untuk melonggarkan, seharusnya 3 perusahaan itu aja lah yang di blacklist betul-betul menurut saya ya. Kalau memang itu kronologisnya yang kenapa Pak Presiden sampai melarang betul-betul CPO 100%. Ya yang salah lah ya, harusnya yang menerima akibat. Bukan seluruhnya sampai ke petani kecil. Ini betul-betul harus kita suarakan Pak. Bukan hanya Pemda, legislatif, gubernur, asosiasi, KPI, semua harus menyuarakan Pak. Karena kalau diam-diam dikira aman. Padahal ini bom waktu yang sangat membahayakan, khususnya untuk Kabupaten Pelan Provinsi Riau Pak. Karena sangat ketergantungan di sini. Gitu. Mungkin itu Pak pendapat saya. Sekali lagi Pemda, Pak Bupati sejauh ini tetap konsen membela petani swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hari ini kan kita kumpulkan seluruh perusahaan yang ada di Pelalawan. Kita ingin mendengar juga apa yang menjadi keluhan mereka, sehingga juga sekarang ini kan harga turun semua nih, Pak. Nah, tadi kan kita mau dengar itu, baik itu dari pengusahanya, dari perwakilan petani, dari pemerintah, maupun juga dari legislatif sendiri. Pertama dapat disimpulkan persoalannya adalah persoalan pembatasan ekspor CPO, karena CPO tidak ada, produksi terus menumpuk, sehingga ini juga tidak ada penjualan, sehingga ini berpengaruh terhadap harga. Makanya ini kesimpulan yang cukup besar karena berkaitan dengan inilah keluarnya CPO, sejak ada pembatasan tidak ada ekspor, sehingga berpengaruh terhadap masalah tidak ada ekspornya. Tentu kan mau dimanakan nih produksi yang ada ini. Makanya nanti kita dari DPRD akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kita akan buat surat ke Pak Presiden, ke DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk juga ke Gubernur itu. Karena berkaitan masalah persoalan ini. Kita berharap ini segera dibuka nih keran ekspor ini. Ini persoalan di sana nih. Tidak ada ekspor, tidak ada penjualan, sehingga ada penumpukan produksi dalam negeri. Maka kita akan surati. Oke. Kita sampaikan ke ini. Oke, makasih Pak.